Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di Dawam Elsa Channel. Hah, kalau nggak bertemu ya nggak bertemu berarti ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa ya tombol subscribe, like, komen, dan share kalau juga perlu. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Hah, kira-kira kita berjumpa enggak? Apakah kita ketemu? Apakah kita saling nganu-nganu? Ayo. Jawab dong. Oke, intinya kembali lagi di channel inilah ya. Channel nggak tahu nih channel apa. Udahlah, terserah kalian aja mau anggap channel ini apa. Yang penting jangan lupa ya share, like, comment, subscribe. Oke. Kali ini saya berada di Jalan Pantura. Kalian tahu Pantura? Pantura itu apa? Atau Pantat Kura-Kura? Atau Pulau Utara? Atau yang lainnya? Atau sejenisnya? Ayo jawab di kolom komen, oke? Yang intinya Pantura itu jalan lah ya. Yaitu Jalan Pantura yang mana lurus tanpa ada belokan, belokan. Seperti hanya cintaku padamu. Haha. Pada siapa ya? Lurus. Bagaikan tanpa belokan. Oke, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Sehat walafiat, selalu dilapangkan rezeki, selalu diberikan keharian atau hari-hari yang penuh keceriaan, keindahan, dan keberkahan. Oke? Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu sangat perlu. Oke, kali ini bicara tentang apa ya? Nah, bicara tentang tiga hal yang mana sering kita lupakan. Tapi di dalam tiga hal kecil itu terdapat khasiat atau manfaat yang luar biasa. Contoh, tiga hal, yaitu yang pertama hal kecil ya. Yang pertama, kita biasanya menganggap orang kecil sepele. Contoh, orang pengemis, ya orang tak mampu, atau orang apa yang sekiranya orang itu lebih rendah dibandingkan kita. Nah, itu biasa berlaku dalam kehidupan kita. Benar gak? Contoh aja lah pengemis. Kita kalau melihat pengemis itu jangan mudah meremehkan. Bahkan jangan sampai mencaci maki atau menjelek-menjelekan. Itu jangan sampai. Ya udah, intinya kita sopan lah kepada pengemis itu. Kalau kita memang nggak mau memberi ya udah, maaf ya, mau memberi. Kalau kita mau memberi ada rezeki ya udah, niat lillahi ta'ala, niat sedekah, kita memberi. Kenapa? Karena banyak contoh hal kecil semacam orang pengemis atau orang-orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, tapi dia itu malah orang yang lebih mulia dari kita. Nah, suatu saat, suatu kejadian itu ada orang yang mana orang kecil, orang pengemis ya. Orang pengemis itu ada orang lagi makan di restoran lah ya intinya, atau di ruang warung makan ya. Gak mungkin kan makan di tempat sampah, makan sampah. Nah, intinya makan di tempat warung makan. Nah, itu ada seorang pengemis, dia datang. Nah, di dalam dalam warung itu banyak orang yang menjauh ya, bahkan ada yang mengusir. Nah, pada itu ada satu orang yang mana orang itu menasehati, janganlah menghina orang ini. Kemudian si orang ini memberikan sedikit hartanya kepada orang pengemis tadi. Nah, si orang pengemis ini mau dikasih uang sama orang lain. Nah, itu tidak mau. Bahkan si pengemis ini hanya
fokus kepada orang satu, yang mana tadi orang yang memberi ia sodakoh atau memberi ia uang, yang mana dengan keikhlasan hatinya. Nah, tanpa terduga orang ini mendoakan orang yang tadi memberikan kepada si miskin, kepada si pengemis ini. Nah, setelah orang yang makan, yang memberi pulang, tidak terduga satu harinya dia mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, yaitu 50 juta. Terserah kalian ini mau percaya atau enggak, ini memang kejadian nyata. Nah, itu hal sepele ya, yang sering kita remehkan di dalam kehidupan kita. Sepertinya tadi contoh orang pengemis. Orang pengemis itu bukan selamanya dia itu hina ya, tapi di dalam kadang terdapat juga waliullah ya kan, wali-walinya Allah yang menyamar sebagai pengemis, mau diuji. Bahkan dalam suatu riwayat itu diceritakan pada zaman, ceritalah ya, ini cerita dalam kitab Alkitab, itu ada malaikat yang mana menyamar sebagai orang pengemis. Dia meminta-minta kepada orang kaya, dia malah diusir dari rumahnya. Kemudian dia berlanjut meminta uang atau meminta sesuap makanlah kepada orang yang tak mampu, dia diberi. Dan orang yang diberi, yang memberi, didoakan oleh orang pengemis ini, ya Allah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar. Nah, itu pun terjadi. Akhirnya orang yang dahulu miskin ini menjadi kaya. Banyak terdapat al-hikayah, terdapat cerita-cerita Alkitab, itu banyak kejadian seperti itu. Nah, maka kita hidup zamannya itu, kita sekarang hidup ini, makanya jangan terlalu mudah memfonis orang bisa kalau ia itu lebih rendah dari kita, maka kita sekian, terima kasih. Kita sama-sama hidup, sama-sama butuh makan. Ya udah, kalau memang kita kok mau mengasih, ya udah dikasihlah. Kalau memang kita nggak mau ngasih, tolaklah dengan cara sopan, maaf saya tidak mau mengasih, atau dengan cara yang lain. Nah, intinya janganlah menganggap atau menilai orang itu dari luarnya saja ya, belum tentu dalamnya itu seburuk luarnya, intinya itu. Nah, yang kedua yaitu kita jangan sering menyepelekan tentang rezeki, meskipun itu kecil ya, meskipun itu kecil rezeki kita, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, biasanya para ibu-ibu ketika suaminya itu dia mendapat undangan, kemudian ia pulang mendapat satu bungkus yang yang mana sudah diisi oleh sayur-sayuran dan lain sebagainya. Nah, itu pertama kali ya kita harus bersyukur ya, karena biasanya kan ibu-ibu itu biasanya kok isinya itu cuma segini sih, nasinya, sayurnya cuma segini, kok rasanya begini. Tidak harus begitu. Pertama harus bersyukur. Karena apa? Karena di luar sana itu masih banyak orang yang lebih membutuhkan sesuap nasi itu. Kita harus bersyukur. Itu hal kecil ya, hal kecil yang biasanya dalam kehidupan kita harus bersyukur dulu. Alhamdulillah masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh saja hal kecil yang mana dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah pada masa Kanjeng Nabi. Dia itu adalah seorang penggenggek, tahu, yaitu adalah purel atau pelacur kelas kakap. Nah, suatu hari si Rabi'ah al-Adawiyah ini mau pulang habis kerja ya, yaitu kerjanya purel, yaitu enak dalam di atas kasur dapat uang. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah ini pulang, di jalan dia menemukan hewan, kucing kalau nggak salah, itu kucing. Kemudian kucing ini terluka. Nah, lalu Rabi'ah al-Adawiyah ini menolongnya, memberikan makan, mengobati sampai si kucing ini benar-benar sembuh. Dan akhirnya Rabi'ah al-Adawiyah ini dari barokah menyelamatkan kucing,
dia menjadi waliullah, menjadi walinya Allah yang dahulunya sebagai lonte, sekarang menjadi walinya Allah. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang sering kita sepelekan. Makanya kita mulai belajar lah ya dari kehidupan kita. Jangan sekali meremehkan hal-hal atau perkara yang kecil. Siapa tahu dari perkara kecil itu akan menjadi lebih besar di dalam diri kita masing-masing. Ya, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi, sampai berjumpa lagi. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.